Assalamualaikum. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai sholat Id dan sholat Jumat. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Pembelajaran pertama, mari kita belajar sholat Idul Fitri bersama-sama. Disimak yuk. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyinya seperti berikut ini. Usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir pertama dan lainnya disunahkan membaca bacaan takbir berikut ini. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Perlu diingatkan kembali bahwa pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. Setelah takbir sebanyak 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat Al-Quran, namun diutamakan atau disunahkan surat Qaf atau surat Al-A'la. Nah, untuk anak bu guru semua yang belum hafal dan belum lancar membaca surat Qaf atau surat Al-A'la, di rumah dilancarin dan dihafalkan ya. Pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan. Surat yang dibaca diutamakan ialah surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah. Yang menjadi pembeda dalam sholat Idul Fitri bahwa pada rakaat pertama melaksanakan takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Setelah takbir-takbir tersebut, dilanjut gerakan sholat seperti biasanya, yaitu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kembali. Lalu rakaat kedua diakhir dengan salam. Nah, anak-anak, itulah bacaan-bacaan serta tata cara sholat Id. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara mengenai sholat Jumat. Nah, anak ibu guru yang soleh dan soleha, sekarang kita belajar mengenai tentang tata cara sholat Jumat. Disimak baik-baik ya. Sholat Jumat dilaksanakan setelah khatib selesai menyampaikan 2 khutbah, dan sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat saat memasuki waktu zuhur. Sholat Jumat dilakukan 2 rakaat. Sebelum menunaikan sholat 2 rakaat harus didahului dengan khutbah dan membaca rukun khutbah.
Sholat Jumat dilakukan juga dengan berjamaah minimal sebanyak 40 orang. Pelaksanaan sholat Jumat diawali dengan yang pertama niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyinya seperti berikut ini. Usolli fardol Jum'ati rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, yang kedua itu membaca takbiratul ihram, diikuti membacakan doa iftitah. Setelah membaca iftitah, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat Al-Quran. Yang keempat ialah ruku. Lalu yang kelima i'tidal. Dilanjutkan dengan sujud, lalu duduk di antara dua sujud, lalu dilanjutkan kembali sujud yang kedua. Pada rakaat kedua setelah takbir berdiri, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat Al-Quran. Lalu dilanjutkan gerakan sholat seperti biasanya, yaitu ruku, i'tidal, sujud, lalu duduk di antara dua sujud, sujud kembali yang kedua, dan diakhiri dengan tahiyat akhir atau salam ke kanan dan ke kiri. Nah, anak-anak, itulah bacaan-bacaan serta tata cara sholat Jumat. Anak-anak, tolong disimak ya. Di sini ada penjelasan sedikit dari Bu Guru. Disimak ya. Barang siapa yang terlambat datang sholat Jumat, maka janganlah ia melangkahi leher-leher atau pundak-pundak. Dia tidak boleh duduk hingga ia sholat sunnah 2 rakaat, meskipun imam sedang berkhutbah. Barang siapa yang berkata pada temannya, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia sudah berbuat sia-sia dan juga kehilangan pahala di hari Jumat. Bersegeralah menuju sholat Jumat. Jangan sekali-kali kegiatan menyibukkanmu dari mengerjakan sholat Jumat, kemudian terlewatkan bagimu kebaikan yang besar. Allah Azza wa Jal berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu... Sampai di sini dulu video dari Bu Guru. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pelajaran Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.